Hukum fardu itu adalah sesuatu yang bagi pelakunya, orang yang mengamalkannya akan diberikan pahala, dan bagi orang yang meninggalkannya akan diberikan dosa atau siksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para pemirsa, para pencinta kajian ilmu agama, para sahabat-sahabat pesantren dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita di dalam kitab Mabadi' Fiqhiyah Juz 3 di dalam materi hukum-hukum Islam. Secara umum sebagai pembuka kata hukum-hukum Islam, kita mungkin sudah mengenalnya ada 5, yaitu fardu, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Namun pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mengkaji tentang materi hukum-hukum Islam yang ada di dalam kitab Mabadi' Fiqhiyah Juz 3. Untuk itu, mari kita bersama-sama menyimak teks yang ada di dalam kitab Mabadi' Fiqhiyah Juz 3 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ahkamul Islami utawi piro-piro hukumi Islam. Ahkamul Islami utawi piro-piro hukumi Islam iku khamsatun ono 5. Di dalam kitab Mabadi' Fiqhiyah ini diuraikan bahwasanya hukum Islam itu ada 5, yang mana akan dijelaskan berikut ini. Rupane al-fardu sing pertama hukum fardu, wa sunnatu sing kedua hukum sunnah, wal haramu sing ketelu kaping telu hukum haram, wal makruhu sing nomor 4 hukum makruh, wal mubahu lan sing nomor 5 hukum mubah. Ini adalah 5 hukum yang ada di dalam Islam yang mungkin kita semua telah memahami dan mengetahuinya. Di sini di dalam kitab Mabadi' Fiqhiyah Juz 3 ini kita akan bersama-sama melihat, memahami uraian-uraian tentang masing-masing hukum-hukum tersebut. Apakah itu? Mari kita lanjutkan. Al-fardu utawi sing diarani fardu, huwa iya fardu iku ma perkara-perkara yusabu kang diawehi pahala, yusabu kang diganjar sapa fa'iluhu wong kang lakoni ing ma, wa yu'aqabu lan disiksa sapa tarikuhu wong kang tinggal ing ma. Hukum fardu itu adalah sesuatu yang bagi pelakunya, orang yang mengamalkannya akan diberikan pahala, dan bagi orang yang meninggalkannya akan diberikan dosa atau siksa. Wa huwa utawi fardu
Wal wajibu lan wajib iku bi makna wahidin, maknani siji. Jadi arti wajib dan fardu itu sama. Secara hukum fardu dan wajib itu sama. Fardu ya wajib, wajib ya fardu. Illa fi babil haji, kecuali ing dalam bab haji. Di bab haji itu ada perbedaan, yaitu rukun dan wajib haji. Ini berbeda. Rukun itu ada sendiri, wajib itu sendiri. Rukunnya haji ada 5, wajibnya haji ada 5. Nanti pada kesempatan yang akan datang kita akan mengkaji tentang bab haji di dalam kitab Mabadi' Fikih ini, insyaallah. Baik, mari kita lanjutkan. Para hadirin, para pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah, yang pertama tadi itu adalah fardu. Ya, fardu itu banyak sekali macamnya, tetapi yang wajib kita ketahui secara dasar awal yaitu sholat 5 waktu. Ini adalah kewajiban utama yang dilaksanakan oleh umat muslim. Jadi sholat 5 waktu ini adalah contoh dari bentuk wajib atau fardu. Untuk selanjutnya kita akan mengetahui tentang sunnah. Sunnah itu apa? As-sunnatu utawi sunnah iku huwa utawi sunnah iku ma perkara yusabu kang diparingi pahala utawa diganjar sapa fa'iluha wong kang nglakoni ing ma. Wala yu'aqabu lan ora disiksa sapa tarikuha wong kang tinggal ing sunnah. Jadi sunnah ini adalah perkara-perkara yang apabila dia dikerjakan, dia akan mendapat pahala dari Allah. Begitu pula jika dia ditinggalkan, dia tidak mendapat siksa. Orang yang melaksanakan sunnah, dia akan mendapat pahala dari Allah, dan bagi orang yang tidak melaksanakannya, maka dia tidak mendapat siksa. Ini berbeda dengan apa yang tadi ada pada hukum fardu. Fardu itu wajib dilaksanakan, jika ditinggalkan dia mendapat dosa. Sedangkan untuk sunnah, dia dilakukan dia mendapat pahala, dan apabila dia ditinggal dia tidak ada sanksi atau siksa. Contohnya banyak. Di antaranya adalah ibadah tentang sholat sunnah atau amal-amal yang bersifat sunnah. Contoh seperti sedekah. Sedekah itu sifatnya sunnah. Wahia utawi sunnah wal mandubu lan mandub. Jadi sunnah, mandub, wal mustahabbu lan mustahab iku bimakna wahidin kelawan makna siji. Jadi apabila kita temukan istilah sunnah, mandub dan mustahab di dalam kitab-kitab atau di dalam istilah-istilah agama, maka perlu diingat itu maknanya satu, yaitu sunnah. Nilainya atau kadarnya, jika dia dikerjakan mendapat pahala, jika dia ditinggalkan tidak ada dosa. Kemudian untuk selanjutnya kita akan memahami apakah yang namanya haram. Al-haramu utawi haram, huwa utawi haram iku ma perkara yusabu kang diawehi ganjaran utawa diganjar sapa tarikuhu wong kang tinggal ing ma, wa yu'aqabu lan disiksa sapa fa'iluhu wong kang nglakoni ing ma. Haram ini adalah kebalikan dari hukum fardu. Haram apabila dia dikerjakan, maka pelakunya akan disiksa oleh Allah, karena ini adalah larangan. Sedangkan
apabila perkara ini ditinggalkan, maka orang yang bersangkutan akan mendapatkan pahala dari Allah. Ini adalah kebalikan dari hukum fardu haram. Kemudian berikutnya kita akan mengetahui apakah yang namanya makruh. Di dalam kitab Mabadi' Fiqhiyah juz 3 ini kita akan memahami bersama arti atau makna dari makruh. Baik, kita lanjutkan teks yang ada di dalam kitab. Al-makruhu utawi makruh, huwa iya makruh iku ma perkara yusabu kang diparingi ganjaran utawa diwenehi ganjaran sapa tarikuhu wong kang tinggal ing makruh, wala yu'aqabu lan ora disiksa sapa fa'iluhu wong kang ngelakoni ing makruh. Jadi makruh itu apa? Makruh itu perkara jika dia dikerjakan tidak apa-apa, dan apabila dia ditinggalkan itu malah dapat pahala. Ini kebalikan dari hukum sunnah. Kalau sunnah itu dikerjakan dia mendapat pahala, ditinggalkan tidak ada apa-apa, tidak mendapat siksa. Sedangkan makruh jika ditinggalkan dia mendapat pahala, jika dikerjakan dia tidak mendapat siksa. Jadi ada dua set hukum yang saling bertolak belakang. Dan yang terakhir nanti adalah tentang mubah. Mubah ini adalah keseimbangan, yang mana nanti di kedua sisi tidak ada pengaruh apa-apa. Baik, kita lanjutkan tentang mubah. Al-mubahu utawi mubah, huwa iya mubah iku ma perkara la yusabu ora diganjar, ora diwenehi pahala sapa fa'iluhu wong kang nglakoni ing ma, wala yu'aqabu lan ora disiksa sapa tarikuhu wong kang ninggal ing ma. Nah, di sini kita bisa memahami bersama bahwasanya hukum makruh itu berlawanan dengan hukum sunnah, sedangkan hukum fardu berlawanan dengan hukum haram. Sedangkan hukum mubah ini ada di tengah-tengah. Hukum mubah itu tidak memiliki dampak apa-apa. Jika dikerjakan tidak membawa dosa, jika ditinggalkan juga tidak membawa dosa. Artinya apa? Tidak berefek apa-apa. Tapi perlu diingat, sesuatu yang mubah itu bisa berdampak positif dan bernilai pahala jika itu diniati untuk suatu kebaikan. Contoh makan. Makan itu adalah perkara yang mubah. Seseorang boleh makan, seseorang boleh tidak. Ketika seseorang makan, itu mendapat energi. Dan apabila makannya seseorang ini diniatkan kepada energi yang dia peroleh, kekuatan yang dia peroleh untuk digunakan beramal ibadah kepada Allah, mendekatkan diri pada Allah untuk melakukan sesuatu yang baik yang diridhoi Allah, maka makan yang sifatnya mubah ini menjadi sesuatu yang hukumnya sunnah, menjadi pahala. Jadi mubah ini bisa dibawa ke arah perkara yang baik. Jadi demikian mubah. Tetapi mubah ini, contoh umpama orang tidak makan itu mubah. Tetapi ketika seseorang tidak makan dan itu berlarut-larut menyebabkan fisiknya menjadi sakit dan orang itu tidak bisa maksimal di dalam ibadah, orang itu tidak bisa beribadah dengan baik, maka itu menjadi sesuatu yang makruh. Bahkan dia bisa membawa kepada sesuatu yang haram.
Jadi mubah ini posisinya berimbang, tetapi dia punya dia bisa dibawa kepada nilai-nilai yang membawa dia kepada positif ataupun kepada nilai negatif. Artinya positif negatif itu dia bisa dijadikan sebagai membawa pahala ataupun membawa dosa atau siksa. Seperti yang telah saya contohkan tadi. Para hadirin, para pemirsa, dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah. 5 hukum tadi menjadi pemahaman kita bersama bahwasanya hal-hal ini harus kita pahami, kita mengerti, sehingga kita bisa melakukan dengan baik. Amaliyah bisa kita pilih, sehingga kita bisa mencari mana yang membawa nilai lebih baik di dalam ibadah kita kepada Allah. Untuk selanjutnya kita lanjutkan. Al-fardu utawi fardu iku kismani rong bagian. Rupane fardu ainin, fardu ain, fardu kifayatin dan fardu kifayah. Fardu itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah fardu ain dan yang kedua adalah fardu kifayah. Jadi ini perlu kita ketahui. Fardu tadi adalah segala sesuatu yang dia dikerjakan mendapat pahala, jika dia ditinggalkan mendapat dosa. Di sini kita pahami pula bahwa fardu itu terbagi menjadi 2. Yang pertama fardu ain dan fardu kifayah. Nah, untuk penjelasannya apakah fardu ain dan fardu kifayah itu, mari kita simak berikut ini. Fardul aini utawi sing diarani fardu ain, huwa iya fardu ain iku al wajibu perkara kang wajib. Wajib ala kulli mukallafin, wajib ing atase saben-saben wong mukallaf apa fi'luhu ngelakoni ing wajib. Jadi fardu ain adalah segala sesuatu yang wajib dilakukan atau diamalkan orang mukallaf. Lanjutnya, wa idza fa'ala lan ing dalem nalikane nglakoni sapa mukallaf wa idza fa'ala lan ing dalem nalikane nglakoni hu ing wajib sapa al-ba'du sebagian wong la yaskutu moko ora gugur opo wajib anil bagina ing atase wong kang liya. Fardu ain ini adalah wajib kepada masing-masing individu. Jika dia dikerjakan oleh masing-masing individu, maka itu sudah terlaksana. Tetapi jika ada sebagian orang tidak melaksanakan, maka orang yang tidak melaksanakan itu yang terkena dosa. Jadi ini wajib bagi setiap orang mukallaf. Sebab apa? Nanti pada wajib kifayah berbeda dengan fardu ain atau wajib ain. Untuk berikutnya, para hadirin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dimanapun Anda berada, kita akan memahami bersama tentang fardu kifayah. Kita lihat teksnya. Fardul kifayati utawi fardu kifayah, huwa iya fardu kifayah iku al wajibu perkara kang wajib. Wajib ala kulli jami'il mukallafina ing atase sekabehe wong-wong mukallaf. Walakin lan tetapine idza fa'ala ing dalem lakoni hu ing wajib sapa ba'duhum sebagiane mukallafina sakoto moko gugur
anil bagina saking skerine, ka sholatil janazati contone koyo sholat jenazah. Hukum kifayah, fardu kifayah, yaitu fardu atau kewajiban yang berlaku bagi seluruh orang mukallaf. Semuanya tetap berlaku. Tetapi ketika sebagian saja yang mengerjakan dari komunitas orang mukallaf, bagaimana? Sakoto moko gugur anil bagin. Bagi yang lain gugur kewajiban, tidak ada masalah. Artinya apa? Ini kewajiban yang bersifat sebagian. Jika sebagian yang sudah mengerjakan, maka bagi yang lain tidak mengerjakan, tidak ada resiko atau dosa. Tetapi bagaimana jika semuanya tidak mengerjakan? Maka hukum ini jatuh kepada semua komunitas orang-orang mukallaf itu. Jadi hukum kifayah ini adalah kewajiban yang bersifat sebagian. Jika sebagian sudah, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Tapi ingat, jika tidak ada yang mengerjakan sama sekali, maka hukuman atau dosa itu berlaku bagi orang mukallaf semuanya yang ada. Itu adalah hukum fardu kifayah. Para hadirin, para pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah. Dua tadi adalah pembagian dari hukum fardu atau wajib, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Kemudian tadi kita lihat ada istilah mukallaf. Mukallaf itu adalah orang Islam. Orang Islam yang bagaimana? Mukallaf itu adalah orang Islam yang sudah balik dan berakal. Jadi setiap orang yang balik dan berakal memiliki kewajiban untuk melaksanakan syariat agama Islam. Baiklah, mari kita lihat definisi dari mukallaf itu sendiri. Al-mukallafu utawi sing diarani mukallaf, huwa ya mukallaf iku al-baligu wong kang balik, wal aqilu lan wong kang berakal. Dua poin ini menjadi inti dari mukallaf. Jadi orang yang balik dan orang yang berakal. Kemudian perlu kita lihat pula apakah orang balik dan orang yang berakal itu. Secara umum orang balik itu adalah orang yang sudah menginjak masa dewasa. Artinya perjalanan menuju dewasa. Balik itu ditandai dengan kedewasaan fisik. Ya, kedewasaan fisik. Kemudian selain kedewasaan fisik yang ditandai dengan haid dan mimpi basah, balik itu juga termasuk bagaimana orang tersebut diseru untuk menjalankan syariat agama. Jadi ada orang yang pernah mengajak dia, ada orang yang memerintahkan dia melaksanakan syariat agama. Siapa? Walinya, orang tuanya. Artinya apa? Dia mendapatkan pendidikan ajaran agama sebelum dia memiliki kewajiban atas ajaran agama itu sendiri. Siapa? Ya orang yang akan meninggalkan masa anak-anak menuju masa remaja. Nah, ini adalah orang yang mengalami perpindahan masa dari anak-anak ke remaja. Karena remaja ini adalah dewasa awal yang ditandai dan perubahan fisik baik dengan haid ataupun mimpi basah atau mimpi keluar sperma. Ini. Kemudian akil itu berakal. Artinya berakal itu dia memiliki posisi secara akal dia normal. Dia bisa memahami yang namanya perintah. Dia bisa memahami yang namanya ucapan. Jadi orang berakal ini secara fisik akalnya normal. Karena ada sebagian orang yang memang akalnya tidak sempurna. Dan yang dikenakan istilah mukallaf yaitu orang yang balik dan orang yang berakal. Salah satu ini
tidak boleh hilang. Dua-duanya harus ada. Ya balik, ya berakal. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan saat ini. Semoga bermanfaat. Silakan like, share, subscribe, dan komen yang positif. Apabila ada pertanyaan, silakan isi melalui kolom komentar, dan apabila saya bisa menjawab, insya Allah saya akan menjawabnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.